Kalau pada hari siang ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berbakti, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, dan sekarang saatnya Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti apa isi hati-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga setiap kehidupan kami bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang judulnya, mungkin udah kita lihat ya sebelumnya. Saya dikasih bahasa Inggris, maka saya kasih lihat bahasa Inggris juga ya, biar enak gitu ya. Doing for God or being with God, atau bahasa Indonesianya kegiatan bagi Allah atau kebersamaan dengan Allah. Mana yang lebih penting? Atau dua-dua sama penting? Kita akan sama-sama belajar. Today's work value. Saya nggak tahu rekan-rekan Youth Hero ini semua sudah kerja atau masih kuliah atau ada yang usaha. Tapi saat-saat ini kalau kita lihat value dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita selalu adalah being produktif. Atau juga getting things done. Apapun yang kita kerjakan dengan maksimal, selesai. Itu jadi prioritas besar kita, prioritas paling utama kita. Itu bagus kalau dalam dunia pekerjaan, dalam kuliah, dalam usaha. Tapi kadang-kadang work value itu terkontaminasi, apa istilah terpengaruh. Kenapa? Oleh ego kita. Kenapa kita bekerja dengan produktif 8 jam kerja sehari secara online atau onsite, semua apa? Demi ego kita mungkin. Supaya apa? Supaya kita dinilai lebih, atau supaya power, supaya kita dapat pengaruh, nggak cuma menjadi staff tapi bisa naik tingkat, naik pangkat gitu, atau supaya kita dapat approval, dapat persetujuan. Ujung dari persetujuan itu apa? Dapat pujian bisa, dapat bonus bisa, dapat penghargaan apapun itu. Dan seringkali work value kita apa ya? Wrong ideas of success. Kita sukses semua apa? Supaya diri kita. Padahal kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan semua harus memuliakan nama Tuhan. Minggu lalu kita belajar tidak ada sekuler, tidak ada yang sakral. Semuanya sama. Kadang-kadang kita anggap sukses di kuliah kita, sukses di usaha kita, sukses dalam pekerjaan kita, ego kita, supaya kita, nama kita misalnya. Padahal ujungnya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Juga kadang-kadang dalam pekerjaan, usaha atau kuliah kita ada mistaken belief. Dan kita nggak boleh salah, nggak boleh gagal. Menjadi perfeksionis, selalu harus benar. Problemnya adalah work value itu kadang-kadang mempengaruhi kita dalam di gereja, dalam kehidupan rohani kita. Seringkali membuat kalau kita melayani Tuhan, doing for God, melakukan pelayanan, supaya apa? Supaya dilihat orang, supaya diterima orang, supaya dihargai orang, dinilai, wah dia kerja sukses, pelayanan sukses, diberkati orang, Tuhan pakai. Kita nggak boleh lihat value seperti itu. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Kita belajar dari satu cerita. Kita lihat. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 saya bacakan. Ini tentang Marta dan Maria atau Maria dan Marta. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku, Maria, membiarkan aku, Marta, melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria
telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau rekan-rekan Ero lihat yang warna hijau itu semua tentang Marta. Saya simpulkan begini ya. Saya lihat gini. Marta menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Marta sibuk melayani. Biasanya kan kalau orang datang bertamu, sediain minum, sediain makan. Marta melayani seorang diri, tidak dibantu oleh Maria adiknya. Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dia takut tamunya, biasanya kalau tamu kan supaya istilahnya senang gitu ya. Kalau teman datang ke rumah kita kasih apa? Kita kasih minum, kita kasih snack, seperti itu. Apakah salah? Kita lihat di bagian berikutnya. Ini pasal yang sama, cerita yang sama, tapi saya kasih warna hijau bagian yang Maria saja. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 42, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita lihat kontrasnya ya. Maria, sejak Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang, dia duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dari perbandingan ini saya cuma mau sampai simpulin satu kalimat. Ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu kita untuk mendengar. Sayangnya pada saat ini ketika Tuhan Yesus datang untuk mengajar, Marta terlalu sibuk. Seharusnya setelah dia menyediakan makan minum, harusnya apa? Dia duduk sama-sama Maria. Bahasa Inggrisnya, there's a time to work, there's time to listen. Kita lihat. Work for God, itu yang Marta lakukan, dia lebih berat di situ. Padahal harusnya apa? Tuhan Yesus bilang apa? Maria being with God. Itu yang menurut Tuhan Yesus terbaik. Tapi jangan dilihat, sebenarnya yang Tuhan ingin katakan apa? Semua seimbang. Work for God, pelayanan kita juga perlu. Kebersamaan kita, hubungan kita dengan Tuhan pun juga perlu. Sama-sama perlu. Ini keluar kata adalah balance. Seimbang. Dari balance ini ada satu kata yang saya dapat dari buku yang direfleksikan oleh rekan-rekan youth. Our activity toward God can only flow from our life with God. Kegiatan kita bagi Allah, pelayanan kita hanya bisa mengalir dari kehidupan kita bersama Allah. Kita tidak bisa melayani kalau kita tidak punya kehidupan bersama Allah. Kita tidak membangun hubungan pribadi dengan Allah. Tidak mungkin terjadi. Dua-duanya harus ada. Kalau kita mulai contohnya, Tuhan Yesus. Markus 1 ayat 33 sampai 38 ini bercerita tentang aktivitas Tuhan Yesus. Saya bacakan. Dan teman-teman perhatikan yang warna hijau ya. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Iya, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara sebab mereka mengenal dia. Ayat 35. Keesokan harinya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ayat 39, lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kita lihat di ayat 34, Yesus menyembuhkan, Yesus mengusir. Hari berganti, pagi-pagi Tuhan Yesus sudah menyediakan apa? Menyediakan waktu khusus di tempat sunyi, tidak diganggu oleh murid-muridnya, tidak diganggu oleh orang lain. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Bapaknya, membangun hubungan. Ayat 39 dia lanjut lagi. Dia pergi ke seluruh Galilea memberitakan Injil dan mengusir setan. Apakah Tuhan itu sibuk? Sibuk. Dia melakukan banyak kegiatan. Tapi dia tetap menyediakan waktu untuk membangun hubungan dengan Bapaknya. Teladan ini harus kita lakukan, harus kita teladani, harus kita kerjakan. Bukan satu hal yang aneh ya, bahwa sekarang ketika pandemi, dulu mungkin sebelum kita non pandemi,
aktivitas kita banyak di gereja. Pelayanan, latihan, persiapan, komsel. Tapi ketika masuk ke pandemi, udah hampir 1 tahun lewat, semua dipaksa apa? Semua dipaksa balik ke rumah. Otomatis kita jadi apa? Nganggur. Kita isi dengan apa? Sebenarnya pandemi ini Tuhan ingin gunakan bahwa kamu jangan terlalu sibuk. Kembali ke meja kamu, kembali ke ruangan kamu, kamar tidur kamu, sediakan waktu untuk apa? Bangun hubungan dengan Tuhan. Harusnya di saat-saat ini ketika kita lebih banyak di rumah, otomatis kita lebih banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat doa, lewat baca renungan, lewat memuji secara pribadi, lewat baca firman Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Lukas 10 ayat 38 sampai 2 ini tentang Maria dan Marta. Kalau kita baca Alkitab, kita harus baca bukan cuma satu perikop, tapi kita coba baca ke belakang. Kita lihat ke belakang, satu perikop sebelumnya. Cerita tentang apa? Lukas 10 ayat 30 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Di sini digambarkan seorang di Yerusalem ke Yeriko dirampok dan dipukul. Pokoknya babak belur. Orang pertama lewat, seorang imam lewat dan membiarkannya. Kemudian kedua, orang Lewi lewat dan membiarkannya. Orang ketiga lewat, seorang Samaria lewat dan membalut dan merawatnya. Apakah rekan-rekan Youth Arrow lihat? Di kisah Maria dan Marta, Tuhan mengajarkan apa? Maria mendapat istilahnya lebih dihargai sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia memprioritaskan untuk apa? Untuk mendengar Tuhan Yesus. Mendengar Tuhan Yesus mengajar. Di Lukas, di cerita Maria dan Marta digambarkan keseimbangan. Di cerita orang Samaria dan Bakar, Tuhan Yesus kasih gambar lain. Seorang imam, orang Lewi, apa kurangnya mereka? Mereka baca Taurat. Istilahnya, mereka apa? Selalu ada di bait Allah. Membangun hubungan dengan Allah. Walaupun mungkin kadang-kadang mereka agak munafik ya. Mencoba supaya ketika mereka melakukan itu supaya dikenal orang. Tapi prinsip hidupnya orang imam dan Lewi apa? Mereka baca Taurat, mencoba berdekat, mengerti Allah, membangun hubungan dengan Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Lewat dan membiarkan. Lewat dan membiarkan. Tapi seorang Samaria, dia melakukan apa? Doing for God. Dengan apa? Membalut dan merawat orang yang dirampok dan dipukul. Tuhan Yesus mau kasih lihat kontras nih dalam buat cerita ini. Di Maria dan Marta, Tuhan Yesus bilang, lihat Maria, bagaimana dia menyediakan waktu khusus untuk mendengar Tuhan Yesus mengajar. Di orang Samaria, Tuhan Yesus kasih lihat, jangan cuma kamu belajar Taurat, jangan cuma kamu berdiam di bait Allah, kamu juga harus melakukan doing for God, yaitu membalut, merawat, melayani orang lain. Sebenarnya kenapa Tuhan Yesus kasih buat cerita ini? Teman-teman lihat di awal perikopnya, ternyata ada pertanyaan dari orang-orang pemuka agama. Perbuatan apa sehingga mereka bisa memperoleh hidup kekal? Jawabannya teman-teman tahu. Kasihlah Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 25-29 ini Tuhan kasih gambar kontras di cerita orang Samaria dan baik hati dan cerita Maria dan Marta. Artinya apa? Tuhan ingin seimbang ketika kita mengasihi Allah, membangun hubungan dengan Allah, berdoa, membaca renungan, baca firman Tuhan. Tapi kita juga harus mengasihi sesama kita, melayani sesama kita. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, kita lihat berikutnya. Ternyata setelah cerita Maria dan Marta, apa yang ada? Ada cerita apa? Lukas 11 ayat 1-13 tentang berdoa. Di situ ada apa? Versi doa Bapa Kami yang ada di Lukas. Saya sedikit gambarin, saya nggak akan digambarkan lebih banyak tentang doa Bapa Kami, tapi saya kasih gambaran apa yang kita pelajari di doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ada 7 hal yang kita belajar. Maaf ini bahasa Inggris karena saya belajar kebetulan sesuatu yang saya ambil dari bahasa Inggris. Di doa Bapa Kami bicara tentang apa? Connection. Kita memanggil Allah Bapa kita, hubungan pribadi dengan Tuhan. Di sini Tuhan ingin mengajarkan bahwa ketika kita bangun hubungan seperti anak dan bapaknya, terbuka semuanya. Berbicara tentang apa? Surrender.
jadilah padaku apa yang kehendak. Kalimat di Bapa kami apa? Jadilah kehendakmu di bumi di surga. Itu kalimat yang gak gampang. Tuhan Yesus utarakan itu dengan berat ketika di malam terakhir. Jadilah kehendakmu, bukan jadi kehendak. Suatu penyerahan kita bahwa kita berserah, Tuhan punya kehendak yang jadi dalam hidup kita. Poin ketiga, dependence, ketergantungan. Kalimatnya apa di doa kami? Sederhana aja. Berilah kami makanan hari ini. Itu doa ketergantungan kita. Jadi kalau kita istilahnya being with God, sebenarnya itu kita belajar tentang Bapa kami. Bagaimana kita bangun hubungan, kita berserah pada Tuhan, kita tergantung sama Tuhan. Bahkan di sini ada cleansing, apa? Kita meminta ampun pada Tuhan. Tapi bukan cuma kita minta ampun, kita juga harus rilis, mengampuni orang, dan membawa kelepasan, deliverance. Lepaskanlah dari yang jahat. Terakhir fulfillment, itu apa? Bagi kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau sampaikan di sini bahwa sederhana saja. Bahwa untuk mencapai satu keseimbangan, balance dalam hidup kita, bagaimana kita doing for God, melayani, itu bisa seimbang dengan being with God, memiliki hubungan kebersamaan dengan Tuhan, kita mesti melakukan yang namanya cek. Cek. Bagaimana kita bisa cek, menilai sesuatu? Kita harus tahu dulu. Kenal Allah, kenal diri kita, kenal orang lain. Dari poin ini saya mau baca satu hal yang saya perlu sampaikan. We cannot give what we do not possess, atau we do not know. Kita tidak dapat memberi nilai, memberi pertolongan kalau kita tidak memilikinya atau kita tidak tahunya. Kita tidak mungkin melayani orang lain kalau kita tidak tahu apa diri kita yang bisa kita berikan untuk pelayanan mereka. Apakah karunia Tuhan buat kita? Baru kita bisa tahu. Baru kita bisa melayani orang lain. Lebih detail ini yang saya mau kasih lihat. Mungkin teman-teman ada yang sudah kerja atau yang kuliah. Kita belajar sedikit lah ya. Di dalam pemerintahan itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu apa? Membuat undang-undang. Eksekutif apa? Melaksanakan undang-undang. Yudikatif itu apa? Mengawasi pelaksanaan undang-undang. Itu apa? Prinsip apa? Check and balance. Check and balance. Supaya seimbang. Supaya eksekutifnya nggak otoriter, maka ada yudikatif. Supaya eksekutif nggak akal-ngakalin apa yang dilakukannya. Beda dengan yang membuat undang-undang, legislatif. Mungkin teman-teman ada yang belajar tentang keuangan. Kredit versus debit harus seimbang. Aset harus seimbang dengan liability dan capital. Ternyata untuk mencapai suatu balance itu harus ada ceknya dulu, ada apa ya, pembandingnya, harus ada yang diujinya. Nah, kalau di Alkitab kita lihat, di Alkitab kita belajar ada Nabi Samuel. Nabi Samuel ini apa yang dilakukannya? Dia menegur Raja Saul. Ketika Saul jauh dari Tuhan, dia tegur. Nabi Nathan, apa? Dia menegur. Begitu juga di nabi-nabi selanjutnya, di Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Mereka itu yang istilahnya check and balance gitu. Ketika raja melakukan hal yang jauh dari Tuhan, melakukan pelanggaran, nabi bicara. Setelah dari pembuangan, ada Ezra. Ezra itu imam. Nehemia itu apa? Gubernur. Check and balance. Jangan sampai Nehemia melakukan satu hal yang salah, Ezra sampaikan. Ini loh firman Tuhan. Perjanjian baru juga begitu. Kita lihat ketika Raja Herodes mau tahu tentang Alkitab, yang dipanggil apa? Imam-imam. Kalau saat sekarang bagaimana? Yang kiri semua, Nabi Samuel, Nabi Nathan, nabi-nabi di Perjanjian Lama, Ezra, itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang firman Tuhan. Mereka yang menyampaikan perkataan firman Tuhan. Sekarang kita udah punya firman Tuhan, Alkitab yang ada di rumah kita, mungkin ada di handphone kita atau dalam bentuk kitab buku. Itulah yang membuat apa ya, panduan kita, cek apa kita udah seimbang dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Makanya ada ayat ini. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin
akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika demikian kamu tidak tahan uji. Lihat yang hijau. Uji dirimu, selidiki dirimu. Apakah Kristus Yesus ada di hatimu? Mungkin teman-teman sering kali lihat, saya berapa kali tampilkan, ini dia. Ada 3 lingkaran. Ada lingkaran yang S-nya di atas, salibnya di luar. Ini self ya. Kemudian ada yang S di dalam, salibnya udah di dalam tapi masih di bawah bangku. Ada yang ketiga, God-centered life, salibnya di atas bangku, S-nya, self-nya di bawah. Gambar ini menggambarkan siapa yang bertata dalam kehidupan kita. Kita mesti uji. Apakah kita memuliakan Tuhan atau kita mengutamakan diri kita? Apakah Tuhan menjadi prioritas hidup kita atau bukan? Saya yakin untuk orang-orang yang self-centered begini, pasti hidupnya tidak balance. Tapi ketika orang yang di sini, yang salib Kristus bertata dalam kehidupannya, pasti dia mempunyai kehidupan yang balance. Dia ada waktu untuk being with God, membangun hubungan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, lewat doa, lewat renungan, lewat baca firman Tuhan, lewat pujian penyembahan secara pribadi, dan juga ketika dia melayani orang lain, baik di dalam gereja maupun melayani sesamanya, membantu temannya yang kuliah atau kerja. Itu part juga dari mana kita doing for God. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar pertama kata balance, seimbang. Jadi yang dari pertama kita, mungkin teman-teman lihat ya, doing for God or being with God. Saya nggak akan bilang ini salah satu penting, tapi dua-duanya penting, harus seimbang, balance. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi juga being with God, bersama Tuhan, memiliki koneksi hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa kita perlu balance? Kita lihat kalimat di hijau di bawah. Our activity for God can only flow from our life with God. Kegiatan kita bagi Allah, pelayanan kita, melayani orang, melayani sesama, hanya bisa mengalir, hanya bisa dilakukan kalau kita hidup bersama Allah. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang kita pelajari hari ini, poin pertama. Poin berikutnya yang kita pelajari adalah cek. Bagaimana kita bisa balance? Kita belajar dari apa yang tadi saya gambarkan, prinsip check and balance. Cek kita bisa lakukan, uji, kita apa? Kita tahu. Kita kenal Allah, kita kenal diri kita siapa, kita kenal orang lain. Lihat kalimat yang hijau. We cannot give what we do not possess atau we do not know. Kita tidak memberi, kita tidak melayani orang lain kalau kita tidak memiliki atau kita tidak tahu. Ambil contoh sederhana. Ketika teman-teman rindu untuk melayani konseling, melayani dalam bentuk komsel, tentu teman-teman harus punya sesuatu apa? Hubungan pribadi dulu dengan Tuhan sebelum teman-teman ada dalam komsel. Komsel memang bermanfaat, tapi kalau cuma komsel doang tanpa ada hubungan pribadi di luar komsel itu dengan Tuhan secara pribadi, akan tidak seimbang. Komsel mungkin membuat kita terbakar, tapi setelah pulang komsel kita bisa jatuh lagi, bisa terhilang. Teman komsel bilang, ayo kita berdoa lagi, ayo kita sama-sama komsel, naik lagi kerohanian kita. Tapi tidak seimbang, tidak stabil. Kita harus tetap punya kehidupan pribadi bersama dengan Allah, being with God. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya rindu melalui renungan yang kita belajar pada hari ini, doing for God or being with God, dua-duanya kita lakukan. Mungkin saat-saat ini kita lebih banyak di rumah, maka maksimalkan being with God-nya. Baca Alkitab udah ada, berdoa bisa, memuji Tuhan, untung ada YouTube, kita bisa lihat, putar, nyanyi lagi. Banyak. Being with God saat ini banyak dimudahkan dengan teknologi. Tapi jangan menjadi orang Lewi dan orang
Tadi siapa? Orang Lewi dan orang imam. Ada orang yang butuh pelayanan, lewat. Kita harus juga doing for God. Melayani teman-teman kita, teman kerja kita, teman usaha kita, teman kampus kita. Kalau mereka butuh sesuatu, punyalah hati yang belas kasihan. Tuhan bukakan kita untuk melayani teman-teman kita. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami mempunyai kehidupan yang seimbang antara doing for God dan being with God. Kami rindu Engkau membentuk kami, merubah hati kami, sehingga kami selalu memiliki hidup yang seimbang, di mana kami membangun kehidupan pribadi dengan Tuhan, dengan waktu-waktu yang telah kami sediakan baik pagi maupun siang atau malam. Karena kami tahu kami hanya bisa melayani kalau kami punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Kami hanya bisa memberikan pada orang lain ketika Tuhan mengisi kami. Kalau saat ini kehidupan kami seperti gelas kosong Tuhan, kami rindu Engkau mengisi penuh kami. Sehingga gelas kehidupan kami bisa luber, bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini kami boleh belajar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi pesan yang pribadi buat kami masing-masing. Dan kami dapat lakukan mulai hari besok dan teruskan hari demi hari, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.